Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan ajaran yang sempurna. Seluruh urusan kehidupan manusia, dari mulai urusan pribadi sampai urusan publik, urusan sosial kehidupan masyarakat diatur di dalam Islam. Tidak terkecuali dalam kaitan dengan sistem politik. Islam punya tuntunan dan ajaran berkaitan dengan sistem politik di dalam Islam. Kita bisa baca penjelasan Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah, atau penjelasan Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab As-Siyasah Asy-Syari'iyah, juga penjelasan Imam An-Nabahani dalam kitab An-Nizam al-Hukm fil Islam. Yang dalam pandangan Islam, as-siyasah atau politik itu dikutip dari hadis Nabi dalam riwayat Bukhari Muslim. Nabi bersabda, "Kanat Banu Israil tasusuhumul anbiya, kullama halaka nabi khulafahum nabi, wa annahum la nabiyya ba'di wa satakunu khulafa fataktu." Dahulu kata Nabi, Bani Israil itu senantiasa urusannya diurus oleh para nabi. Jika wafat seorang nabi maka diganti oleh nabi berikutnya. Namun kata Nabi, "Wa annahum la nabiyya ba'di." Namun sesungguhnya tidak ada lagi nabi sesudahku, wa satakunu khulafa. Akan tetapi akan ada para khalifah yang jumlahnya fataktu, jumlahnya banyak kata Nabi SAW. Kemudian para sahabat bertanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami?" Maka Nabi menjawab, "Fu bi'atul awwal fal awwal." Penuhilah dan taatilah bait yang pertama dan yang pertama saja. Karena itulah dalam hadis ini, berdasar hadis inilah maka para ulama mengatakan dalam pandangan Islam, as-siyasah atau politik adalah ari'atu syu'ul ummah dakhilan wa kharijan min kibarid daulah. Politik adalah mengatur dan mengurus urusan masyarakat di dalam maupun di luar negeri dengan tegaknya negara. Nah, dikatakan itu politik Islam berarti ketika negara mengatur dan mengurus urusan umat berdasarkan syarat Islam, maka barulah itu dikatakan sebagai sistem politik Islam. Kemudian berikutnya, para ulama juga menyebutkan bahwa dalam Islam, dalam sistem politik Islam ada 4 pilar dalam sistem politik Islam. Yang pertama yaitu as-siyadatul syari', kedaulatan di tangan asy-syari', kedaulatan di tangan Allah Subhanahu wa taala semata. Artinya, hak untuk membuat hukum semata-mata di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Inal hukmu ilallah, amara alla an ta'budu illa iyyah." Sesungguhnya menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala, hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia diperintahkan untuk tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam pandangan Islam, dalam sistem politik Islam, hak untuk menetapkan hukum itu di tangan Allah Subhanahu wa taala semata, bukan di tangan manusia, bukan di tangan korporasi, bukan di tangan oligarki, tapi semata-mata di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga negara tinggal menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala semata, tinggal menjalankan syarat Islam di tengah-tengah kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, sistem politik Islam juga menetapkan bahwa as-sultan lil ummah, kekuasaan di tangan umat. Artinya umatlah yang berhak untuk menetapkan dan memilih pemimpin, dan itu dipilih lewat mekanisme bai'at, pengangkatan seorang pemimpin. Kemudian yang ketiga yaitu dalam pandangan Islam pula, dalam sistem politik Islam pula, kepemimpinan itu tunggal bagi seluruh kaum muslimin. Seorang pemimpin adalah pemimpin tunggal bagi seluruh kaum muslimin. Artinya tidak boleh ada 2 pemimpin di tengah-tengah kehidupan umat manusia di waktu yang bersamaan. Nabi SAW bersabda, "Idza bu'i'a li khalifatain faqtul akhir minhuma." Jika dibaiat 2 orang khalifah kata Nabi, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya. Dan yang terakhir dalam pandangan Islam pula, hak untuk legislasi hukum, hak untuk menetapkan dan mengadopsi undang-undang negara yang berlaku di tengah-tengah manusia itu di tangan khalifah, di tangan pemimpin seorang diri. Jika terjadi perbedaan pendapat di antara ulama mujtahid tentang hukum sebuah perkara, maka khalifah atau pemimpinlah yang berhak menetapkan mana pendapat yang rajih, dan itu ditetapkan sebagai undang-undang yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama dalam kaidah usul fikih, amrul imam yarfa'ul khilaf. Keputusan imam menghilangkan perbedaan pendapat. Amrul imam nafidhan zahiran aw batinan. Keputusan imam atau penguasa wajib diterima dan dilaksanakan secara zahir maupun secara batin. Itulah sistem politik dalam pandangan Islam. Sistem politik inilah yang pernah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW selama masa hidup beliau 10 tahun di Madinah, diteruskan oleh para khulafa ar-rasyidin dan para khalifah sudahnya, dan terbentang selama dalam sejarah selama 13 abad lamanya, dan mampu menguasai dunia 2/3 dunia dan menghadirkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Wallahu minkum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.